Melihat situasi di mana mewabahnya virus COVID-19, GII Hock Im Tong menyiapkan ibadah streaming secara online. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan dalam mengikuti ibadah streaming secara online. Siapkan diri untuk beribadah dengan memakai pakaian yang rapih dan sopan, sama seperti akan ke gereja. Lalu, duduklah dengan sopan, jangan berbaring atau melakukan aktivitas lainnya. Siapkan hati sebelum waktu ibadah dimulai, sama seperti saat berada di gereja. Tidak makan dan minum selama beribadah. Ikuti liturgi selama mengikuti ibadah, seperti waktu duduk dan berdiri, saat menaikkan pujian bersama, berdoa, dan saat mendengarkan firman Tuhan. Persembahan bisa diberikan dengan cara transfer atau memasukkan ke dalam sebuah amplop yang akan dibawa ke gereja pada waktu datang kembali. Ikuti seluruh jalannya ibadah live streaming hingga selesai. Siapkan hati, siapkan diri. Mari kita masuk ke dalam hadiratnya yang Maha Kudus. Simak informasi terbaru mengenai GII Hock Im Tong melalui akun Instagram @hockimtong. Shalom keluarga besar GII Hock Im Tong yang dikasihi Tuhan, para majelis, para aktivis, para pengurus, jemaat sekalian, para orang tua dan para remaja, Rise Generation. Para pelayanan remaja terus berkembang dan di tahun ini kita bersyukur kalau tim Departemen Remaja boleh terbentuk dan menggumulkan visi Tuhan yang bergerak dalam seluruh lokasi pelayanan remaja di Hock Im Tong. Profil yang kita siapkan: A. Agility. R. Relevant. E. Intimacy. S. Servant. And E. Endurance. Ini jadi satu target profil Departemen Remaja maupun seluruh lokasi pada remaja, melayani generasi muda hari ini di dalam relasi mengenal Tuhan, mengenal diri, dan juga berjuang bersama di dalam sebuah komunitas. Terima kasih untuk setiap support yang diberikan bagi pelayanan remaja. Dan mari sama-sama kita melayani, bergerak bagi generasi muda gereja kita. Rise Generation, rise for Him.
teman-teman Arise Generation. Mari kita bangkit berdiri karena kita akan memulai kebaktian kita hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Tuhan yang memelihara ciptaannya serta Tuhan yang selalu menjaga ciptaannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh. Shalom Rise Generation, Rise for Him. Mari sama-sama kita beribadah hari ini, kita masuk ke hadirat Tuhan. Sebelumnya atas panggilan beribadah kita hari ini diambil dari 2 Samuel 22 ayat 47. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku dan ditinggikanlah kiranya Allah gunung batu keselamatanku. Kita mau bersama-sama masuk ke hadirat Tuhan, kita mau angkat pujian, tinggikan dirimu.
sama-sama kita berdoa sebelum masuk ibadah kita hari ini. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kau boleh berikan kesempatan pada kami boleh beribadah hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan di tengah situasi ini kami masih terus berdoa Tuhan, mendoakan Tuhan untuk bangsa kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau yang selalu pimpin, berkati Tuhan, berikan hikmat Tuhan pada orang-orang Tuhan yang sekarang mungkin sedang mengerahkan tenaganya yang lebih Tuhan, untuk membantu menyelamatkan, memulihkan bangsa kami ini Tuhan. Kami mohon Tuhan campur tangan-Mu atas mereka semua Tuhan. Berkati juga Tuhan setiap kami Tuhan dimanapun kami berada yang hari ini Tuhan akan bersama-sama beribadah. Siapkan hati setiap kami Tuhan boleh menghadap Engkau, masuk ke dalam hadirat Engkau. Terima kasih Tuhan menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kau berkati Tuhan Ci Angela yang akan bawakan firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh menjadi firman yang hidup Tuhan. Kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami menyerahkan ibadah kami ini. Amin. Bersama-sama kita bersuka cita, kita bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita yang boleh kita rasakan sampai hari ini. Kita mau angkat pujian, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Sekali lagi kita katakan pujian ini sama-sama. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Katakan sekali lagi, syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Sebelum kita menerima firman Tuhan, mari sama-sama kita mengangkat pujian, mengejar hadir-Mu. Dekat padamu itu rinduku Tuhan. Dekat padamu itu rindu
mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Lebih semua lagi kita mau angkat pujian ini sekali lagi. Dekat padamu itu, dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Ya Tuhan, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Shalom teman-teman Arise Generation, kita bersyukur karena hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk membangun relasi dengan Dia. Sekalipun kondisi dan keadaan saat ini tidak ideal bagi kita. Tetapi kita bersyukur karena kasih dan penyertaan Dia selalu nyata di dalam hidup kita. Teman-teman yang ada di rumah, seringkali Cici bertanya gitu ya sama teman-teman anak-anak remaja Cici. Gimana kabarnya stay at home? Aduh Ci, bosen. Teman-teman Cici yakin kita juga bosen karena Cici juga sudah mengalami kebosanan ketika Cici ada di rumah. Tetapi teman-teman, kita harus tetap bersabar dan tetap setia berdoa kepada Tuhan agar keadaannya segera membaik. Teman-teman, anyway apapun keadaan kita saat ini, kita bersyukur kalau hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yang hari ini temanya adalah The Times of God's Favor. Yang terambil di dalam 2 Korintus 5 ayat 11 sampai pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Tetapi sebelumnya teman-teman, mari kita berdoa sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, kami mengajar hadir-Mu. Kami bersyukur karena hari ini kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yang hari ini temanya adalah The Times of God's Favor. Yang terambil di dalam 2 Korintus 5 ayat 11 sampai pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Tetapi sebelumnya teman-teman, mari kita berdoa sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena kami masih punya Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa penyertaan dan kasih setia Tuhan selalu melingkupi hidup kami. Tuhan, saat ini kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau menenangkan hati kami mau menenangkan pikiran kami Tuhan. Untuk kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Karena kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Cici mau nanya nih, kira-kira ada berapa banyak aplikasi yang ada di smartphone atau gadget kita? Nah, coba hitung kira-kira ada berapa banyak. Kalau Cici, di handphone Cici ya, kurang lebih ada 30 lebih aplikasi yang Cici install di dalam handphone Cici. Nah, bagaimana dengan teman-teman? Mungkin di handphone atau gadget teman-teman sudah banyak gitu ya, aplikasinya lebih banyak dari Cici ataupun lebih sedikit dari Cici. Tetapi teman-teman, at least di handphone kita atau gadget kita ada aplikasi media sosial, bukan? Pasti ada WA, ada IG, ada Line, ada Facebook dan lain-lain. Kira-kira apalagi yang sering kali kita install di dalam aplikasi atau kita install di dalam handphone kita? Mungkin kita install juga aplikasi transportasi online, gitu ya. Aplikasi dompet digital banyak banget ya yang memudahkan kita untuk cashless. Atau lagi mungkin kita menginstal aplikasi jual beli online, aplikasi browser, aplikasi mobile banking dan lain sebagainya. Apapun yang ada, yang teman-teman install di dalam handphone teman-teman, di dalam setiap aplikasi yang ada memiliki kesamaan. Apakah kesamaannya teman-teman? Aplikasi atau apps itu pasti pernah atau mungkin sering muncul di notifikasi kita. Notifikasinya apa teman-teman? Memperbaharui. Update, minta di-update teman-teman. Nah, seringkali kalau fitur-fitur atau pembaharuan atau update yang dilakukan oleh setiap aplikasi gitu ya, dilakukan karena adanya perbaikan atau penambahan fitur yang ada di dalam aplikasi tersebut. Kalau kita misalnya nggak install atau kita nggak update aplikasinya, mungkin saja teman-teman aplikasinya mengalami masalah, ada hang atau mungkin tidak bisa digunakan. Nah, kalau saat ini yang lagi berjamur gitu ya, yang lagi banyak banget lagi happening tentang aplikasi WA yang bisa 8 orang video call. Biasanya 4 orang tetapi di-update bisa 8 orang, 2 kali lipat di-update. Nah, teman-teman, untuk itu sangat penting kita mengupdate aplikasi yang ada di dalam handphone atau gadget kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau apps di dalam gadget kita juga di-update, apalagi hidup kita teman-teman. Apalagi hidup kita. Pernah gak sih kita terpikir bahwa hidup kita juga perlu di-update. Dan mungkin saja sudah di-update oleh Tuhan. Let's see, in our Bible kita buka di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5. Yang tadi Cici sudah ngomong di awal. 5 ayat 11 sampai pasal yang ke-6 ayat 1. Tetapi teman-teman karena terlalu panjang, Cici akan membaca saja di ayat yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-21 saja. Teman-teman perhatiin ya di rumah teman-teman masing-masing. Mari kita baca. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jikalau kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami.
Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah firman Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, surat 2 Korintus ini dilatar belakangi oleh adanya jemaat Korintus yang merasakan atau yang meragukan nih kerasulan dari Paulus. Bagaimana tidak teman-teman ya, kita tahu seorang yang dikenal sebagai penganiaya jemaat Allah dan juga melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Tetapi justru di dalam surat-surat yang dituliskan oleh Paulus, di sana dia hidupnya teman-teman diubahkan Tuhan. Justru dia yang tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah, justru dia dipakai hidupnya untuk memperkenankan hati Allah di dalam melayani Dia. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, Paulus adalah salah satu orang yang hidupnya telah diupdate oleh Tuhan. Paulus adalah salah satu contoh orang yang hidupnya telah diupdate Tuhan. Setelah ia mengalami atau merasakan kasih Tuhan yang begitu besar di dalam hidupnya, dia berubah teman-teman, dari hidupnya yang lama kepada hidupnya yang baru. Kalau ibaratkan aplikasi, dia yang dari versi yang lama berubah menjadi versi yang baru. Teman-teman Rise Generation, sesungguhnya bukan hanya Paulus saja yang telah hidupnya itu diupdate oleh Tuhan, tetapi melainkan hidup kita juga telah diupdate Tuhan. Teman-teman, di ayatnya yang ke-17 kalau kita lihat, dikatakan di sana, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Teman-teman, Tuhan telah mengupdate hidup kita dari versi lama kepada versi yang baru. Dimana kalau kita lihat versi yang lama di dalam hidup kita masih hidup di dalam cara pandang yang sangat egosentris. Kita cenderung melakukan apa yang menyukakan diri kita sendiri daripada menyukakan Tuhan. Belum lagi teman-teman, dalam satu hari kalau kita tidak melakukan dosa, mungkin saja ada yang kurang dalam hidup kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, namun setelah kita mengenal Kristus dan kasih-Nya yang begitu besar, maka kita juga seringkali yang mungkin saja disebut sebagai seteru Allah, musuhnya Allah. Tetapi ketika kita menerima kasih Kristus, kita mengalami perjumpaan dengan Kristus, hidup kita berubah teman-teman. Hidup kita yang menyukakan hati, yang menyukakan diri kita, hati kita sendiri, diubah kepada menyukakan hati Tuhan. Versi yang baru dalam hidup kita adalah kita menjalani kehidupan bergantung dengan Allah. Hidup yang mengaplikasikan kasih Allah di dalam diri kita dan juga menanggalkan setiap sikap, setiap perbuatan-perbuatan yang jahat di dalam hidup kita. Namun sayangnya teman-teman, kita tanpa sadar atau mungkin juga secara sadar masih berada dalam versi yang lama di dalam hidup kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita hidup sesuai dengan keinginan kita. Seringkali kita merasa bahwa hidup kita ini belum diupdate dengan Tuhan. Padahal teman-teman, Tuhan telah mengupdate hidup kita. Tetapi kita memilih untuk tetap tinggal di dalam versi yang lama. Kita tidak mau berada di dalam versi yang baru. Teman-teman, inilah yang menjadi satu ironi di dalam hidup kita. Ketika Tuhan telah mengupdate hidup kita, tetapi kita merasa bahwa kita masih tinggal di dalam versi yang lama hidup kita. Kita bertindak seolah-olah hidup kita adalah milik kita,
sendiri, bukan milik Tuhan. Padahal sangat jelas dikatakan ketika kita adalah ciptaan yang baru, maka kita ada di dalam Tuhan. Teman-teman, kalau Cici tanya saat ini kepada kita, versi manakah yang ada dalam hidup teman-teman? Versi update kah? Atau mungkin versi yang kudet, yang tidak diupdate, versi yang lama? Biarlah teman-teman setiap kita memastikan bahwa hidup kita ini adalah di dalam versi yang telah diupdate oleh Tuhan. Sehingga kita menjadi orang-orang yang diperkenan Tuhan untuk melayani Dia seperti Kristus. Seperti Paulus yang kita baca juga di dalam 2 Korintus yang kita baca sama-sama. Teman-teman, selanjutnya jika kita mau hidup kita maksimal dan kita menikmati atau kita enjoy our life, kita perlu diupdate hidupnya dengan Tuhan. Orang yang hidupnya diupdate oleh Tuhan atau versi terbaru yang sudah diupdate Tuhan pasti beda. Tujuan hidupnya not for me and myself, but to glorify God. Seperti Paulus ketika hidupnya ada dalam versi yang baru teman-teman. Maka dia tidak tahan untuk tidak melakukan apapun untuk memuliakan Tuhan. Dia tidak tahan berdiam diri tanpa melakukan apapun untuk Tuhan teman-teman. Oleh sebab itu, ia tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan demi kesempatan yang dikasih sama Tuhan. Itu kita bisa baca di dalam ayatnya yang pertama, di dalam pasal yang ke-6. Sebagai teman-teman sekerja kami menasehatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Paulus saja tidak mau menyia-nyiakan apa yang sudah diberikan Tuhan. Ketika dia sudah diupdate hidupnya oleh Tuhan, dia malah melakukan setiap pekerjaannya untuk memuliakan Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, hidup kita yang telah diupdate Tuhan, tentunya kita memiliki potensi yang begitu besar untuk memuliakan Tuhan di dalam hidup kita. Apalagi pada masa sekarang teman-teman ya, tentunya kita bisa melakukan banyak hal. Sekalipun kita hanya di rumah saja, gak bisa kemana-mana. Teman-teman, tetapi kita bersyukur karena ada banyak teknologi yang Tuhan berikan. Kecanggihan teknologi yang saat ini Tuhan berikan banyak sekali, bahkan kalau disertai dengan kreativitas yang ada, tentu saja teman-teman, kita bisa melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Memakai setiap kecanggihan teknologi yang ada untuk hormat kemuliaan Tuhan. Teman-teman, kalau kita bilang, susah Ci, gak bisa ngapa-ngapain di rumah, hanya rebahan tok, nonton TV, paling juga YouTubean atau nonton drakor atau ngapain, maskeran dan lain sebagainya. Teman-teman, saat ini Cici bilang bahwa Tuhan telah memberikan banyak sekali hal saat ini pada generasi sekarang untuk melakukan banyak hal. Untuk itu teman-teman, gak ada kata susah. Yang ada adalah kata mau atau tidak kita melakukan sesuatu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau minggu PI atau minggu keempat ini adalah merupakan minggu PI teman-teman. Minggu PI itu bukan hanya terbatas ketika kita, saya memberitakan firman Tuhan aja, cerita tentang Kristus. Enggak teman-teman. Tetapi ketika kita menolong orang lain, ketika kita mendoakan orang lain, kita menghibur hatinya, orang lain yang sedang kesusahan, itu juga kita telah melakukan untuk kemuliaan Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, siapa sih yang tidak kenal dengan Justin Bieber? Cici yakin semuanya kenal Justin Bieber, bahkan mungkin pernah menjadi fans club, masuk fans club Justin Bieber gitu ya. Pasti semua orang tahu Justin Bieber. Dia adalah orang yang pandai menyanyi, dia adalah orang yang pandai main musik. Bahkan teman-teman, dia juga ternyata, dia juga merupakan orang yang dari kecil juga agamanya itu adalah agama Kristen teman-teman. Dia adalah anak Tuhan teman-teman, tetapi ternyata kehidupan Bieber itu tidak berjalan dengan mulus. Kalau kita tahu di tahun 2013 sampai 2017 teman-teman, Bieber rupanya mengalami satu masa yang kelam di dalam hidupnya.
di mana dia pakai yang namanya obat-obatan terlarang. Dia pakai banyak sekali hal-hal yang jelek yang dia lakukan di dalam hidupnya. Hal-hal yang terlarang, hal-hal yang mungkin saja mendukakan hati Tuhan. Tetapi teman-teman, justru semuanya itu hal-hal yang tadi ya memakai obat, melakukan hal-hal yang terlarang, bahkan mungkin dia khawatir akan masa depan hidupnya. Justru hal-hal itulah yang dipakai oleh Tuhan teman-teman untuk mengingatkan Bieber, untuk kembali mengingatkan kasih Tuhan yang begitu besar di dalam hidupnya, untuk mengingatkan imannya yang dari kecil dia pegang. Teman-teman, Bieber sekalipun dirinya sudah menjadi Kristen sejak kecil teman-teman, tetapi Bieber sendiri mengatakan bahwa ia tidak menghidupi benar-benar iman yang dia sudah pegang sejak kecil. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Bieber hidupnya telah diubahkan Tuhan. Saat ini kalau kita lihat albumnya, kalau kita lihat yang baru saja dirilis bulan Februari kemarin, yang satu berjudul Change, berubah. Teman-teman, Bieber membuat album ini terinspirasi dari kisahnya sendiri. Bieber telah berubah teman-teman. Kalau Cici tanya di dalam hidup kita, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah perubahan, apakah yang ada di dalam yang berubah di dalam hidup kita? Teman-teman, Arise Generation, this is the time of God favor. Waktunya engkau dan saya hidup menyukakan Tuhan. Caranya adalah hiduplah dalam versi yang telah diupdate oleh Tuhan. Secara maksimal teman-teman tentunya. Disitulah kita menemukan the joy of life di dalam hidup kita. Di tengah-tengah situasi pandemik yang tidak mudah kita lewati ini. Yuk teman-teman, kita saling tanya kepada rekan-rekan kita. Kita tanya kepada Cici dan Koko kita. Kita tanya kepada orang tua kita. Kita tanya kepada teman-teman kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk mereka. Bukan untuk diri kita sendiri saja teman-teman. Tapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan itu semua memperkenankan hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami sama-sama diingatkan kembali Tuhan, bahwa hidup kami telah diupdate oleh Tuhan. Ketika kami mengenal kasih Tuhan yang begitu besar, Tuhan boleh mengupdate hidup kami. Dari hidup kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tapi saat ini kami telah berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan Tuhan memanggil setiap kami untuk menjadi rekan sekerjamu Tuhan. Tuhan, tolong kami, bantu kami Tuhan, agar kami dapat menghidupi firman yang hari ini kami dengar. Agar kami tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau sama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita memberikan yang terbaik melalui persembahan kita minggu ini. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang ada di layar teman-teman.
Teman-teman, bawalah kebenaran firman Tuhan hari ini yang telah kalian dengar. Dan kita akan berdoa. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita kasih karunia. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, silakan mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati. Hello Rise Generation, happy Sunday and God bless you buat setiap kita hari ini. Bersyukur dalam momen-momen ini kita boleh terus bisa ibadah meskipun dalam kondisi streaming. Betul banget. Beberapa hari yang lalu juga kita boleh beribadah sama keluarga dalam kenaikan Tuhan, memperingati kenaikan Tuhan. Bener banget. Yes. Dan thank you buat teman-teman semua juga yang udah ikut join di IG live kita, di Teenstalk kita. Kiranya Teenstalk ini juga boleh jadi berkat dan jadi bekal buat teman-teman semua. Dan jangan lupa minggu depan itu adalah ibadah Pentakosta. Wow, Pentakosta. Dimana kita boleh peringati sama-sama dengan keluarga kita. Tetap stay tune di YouTube channelnya Rise Generation. Dan juga teman-teman mengundang untuk teman-teman juga bisa ikutin gerakan doa setiap hari dari gereja kita. Nanti teman-teman bisa lihat di Instagram atau media sosial dari remaja ataupun media sosial dari GI Hock Im Tong sendiri. Ya, tetap semangat dengan kita berada dan enjoy setiap hari kegiatan kita masing-masing dari rumah. Betul. So, Rise Generation, rise for Him!